Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur sambil menikmati tayangan Gayeng Bareng online. Alhamdulillah. Ini langsung saja ya. Teman-teman sekolah, sebagian teman sekolah sih, bukan teman-teman semua. Yang perempuan itu WA saya, tanya, ingin bertanya dan pengen dijawab di Gayeng. Alhamdulillah. Tentang ibadahnya para perempuan di Di Ramadan. bulan Ramadan. Gini, perempuan kan ada waktu haid. Ya. Terus lalu berarti apakah pahala puasanya perempuan itu lebih sedikit daripada pria gitu. Lebih sedikit dong, misalnya kan nggak puasa gitu. Katakanlah haidnya 10 hari. Iya. Biasanya haid ya 7 hari atau sampai 10 hari atau maksimal kalau mazhab Syafi'i 15 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau jatah puasanya yang di bulan Ramadan jelas ya lebih sedikit karena ada haidnya. Tapi masalahnya bukan hitungan puasa yang kita cari, tapi apakah ibadah puasa kita diterima sama Gusti Allah atau enggak. Kalau semisal ada yang puasa gara-gara dia haid, akhirnya puasanya tinggal 23 hari atau 20 hari lah katakan. Dan salah satu puasanya diterima sama Gusti Allah, itu lebih baik daripada yang puasa 30 hari tapi tidak diterima semua. Jadi mau dia haid ataupun kalau memang laki-laki berarti nggak ada haid, yang paling dipentingkan di puasa adalah dia puasa karena imanan, wahtisaban, percaya bahwa itu adalah perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi, sekaligus ikhlas. Nek kita bisa melakukan dua itu ya sudah, alhamdulillah. Lagi pula kalau memang haid, memang dilarang sama syariat untuk berpuasa. Ketika kita teman-teman perempuan yang haid tidak berpuasa karena niatnya tunduk sama syariat, ya ibadah juga. Gitu. Jadi kalau ketika haid terus saat itu dia niat mentaati, mentaati itu juga termasuk ibadah tersendiri. Ya. Nah ini tadi kan jenengan bilang diharamkan kan. Nah ini juga jadi pertanyaan gitu. Soalnya barusan ada salah satu kiai yang diviralkan di media. Ada media yang meliput tulisan beliau kalau dia bilang kalau orang haid tetap boleh puasa. Nah sebenarnya itu gimana? Ya kalau haid sudah jelas ijma'nya ulama, konsensus ulama bahwa orang yang haid tidak boleh puasa, itu sudah dalil tersendiri, tidak perlu mencari Al-Quran atau hadis, soalnya sudah ijma'nya ulama. Kalaupun mau cari Quran hadis, di sana ada hadisnya Sayyidah Aisyah memang mengatakan bahwa perempuan kalau haid tidak puasa. Jadi kalau memang kita memahami secara zahir, perkataan itu salah. Cuman wallahu a'lam, mungkin saja Pak Kiai yang menulis itu ada maksud lain. Soalnya memang di dalam kitab fikih dikatakan bahwa orang yang tidak berpuasa karena haid atau karena yang lainnya itu dianjurkan, hanya dianjurkan untuk menahan diri biar nggak makan nggak minum di depan umum. Soalnya tetap membantu orang lain untuk puasa seperti itu. Membantu biar orang lain tidak terganggu dengan dia makan atau minum, gitu saja. Dan menghormati. Nah, terus ini yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan setiap Ramadan. Apa itu? Lebih utama mana seorang perempuan terawih di masjid atau di rumah? lebih utama mana orang perempuan salat di masjid, terawih di masjid atau terawih di rumah? Iya, soalnya kan ya momentum. Momentum, iya. Jadi sebenarnya salatnya orang perempuan di rumah secara umum, mau itu salat wajib ataupun salat sunnah, terawih termasuk, kecuali beberapa salat yang dikecualikan, memang lebih baik di rumah. Gitu. Tapi syariat tidak melarang untuk mereka salat di masjid. Bahkan syariat melarang laki-laki, entah itu suami, entah itu ayah, entah itu siapa, untuk melarang anggota keluarga yang wanita untuk sholat di masjid. Soalnya mereka tetap diperbolehkan sholat di masjid, hanya saja syariat tetap menganjurkan di rumah lebih baik. Seperti itu. Lah, termasuk tarawih juga seperti itu berarti hukumnya. Cuman di sana ada beberapa sholat yang tetap dianjurkan untuk di masjid, semisal sholat Idul Fitri sama Idul Adha, itu perempuan pun dianjurkan untuk ke masjid. Atau ketika sholat yang tidak ditakutkan fitnah, semisal sholat duhur
di masjid yang memang sangat ramai, monggo-monggo saja, bukan dianjurkan tapi diperbolehkan gitu saja. Dan kalau memang ada masjid yang dikhawatirkan kalau ada perempuan datang ke situ ketika dia berangkat ataupun pulang ada fitnah, ya lebih baik di rumah saja. Berarti hukum asalnya lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah, tapi tidak apa-apa kalau ke masjid, itu hukum asalnya, monggo-monggo saja. Nah, itu akhirnya menimbulkan pertanyaan gitu. Kan orang yang menautkan hatinya di masjid gitu. Nah, seperti itu, ketika perempuan ingin menautkan hatinya di masjid, udah pengen ke masjid, soalnya katakanlah lama nggak ke masjid, bulan-bulan selain Ramadan itu jarang ke masjid gitu. Nah, kesempatan untuk ke masjid itu gimana? Cara menautkan hati? Menautkan hati ke masjid, maksudnya dia memang ingin selalu sholat tepat waktu segala macam. Dan ketika orang perempuan dikatakan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, meskipun di masjid boleh, katanya Kanjeng Nabi bahwa rumahnya karena lebih baik buat dia, maka katanya ulama, rumahnya dia ketika dia mau sholat di masjid itu hukumnya kayak masjid. Ketika orang perempuan lebih memilih sholat di masjid dan dia kepingin mengamalkan hadis menautkan hati di masjid, ketika dia tetap ingin sholat meskipun di rumahnya, itu sudah termasuk menautkan hati di masjid. Soalnya rumahnya orang perempuan itu lebih baik daripada masjidnya umum untuk sholatnya dia, maksudnya untuk sholatnya dia. Meskipun tadi sudah kita bilang kalau si perempuan ini kepingin sholat di masjid, monggo-monggo saja, sangat boleh sekali. Oke. Terus kan berhubungan dengan masjid-masjid. Ini juga di 10 terakhir. Alhamdulillah. Iktikaf. Perempuan yang ingin iktikaf gimana? Perempuan yang ingin iktikaf gimana? Kan ya orang perempuan ya semangat ibadahnya tinggi. Terus, tapi juga itu tadi ada batasan-batasan itu kan. Kalau memang di masjidnya ada dipersiapkan untuk iktikaf buat tempat orang perempuan sendiri semisal, dikhususkan dan terjaga, nggak ada orang laki-laki yang bisa masuk situ, ya monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tidak bisa karena memang tercampur atau yang lainnya, ya sudah di rumah saja, enggak apa-apa. Maksudnya nggak usah iktikaf, enggak apa-apa. Soalnya iktikaf itu sunnah, tapi untuk menimbulkan fitnah itu haram. Jadi ketika kita lebih menghindari yang haram, meskipun dengan meninggalkan kesunahan, itu lebih baik. Lebih baik di rumah. Enggak apa-apa, di rumah saja. Stay ibadah juga ya. Iya. Kan gitu. Masih banyak sekali Bentuk-bentuk ibadah. Bentuk ibadah yang lain sangat banyak sekali. Ini kebetulan yang tanya itu teman-teman yang pekerjaannya sebagai guru atau wanita karir, perempuan karir. Nah, ini ditanyakan lagi yang pantas dilakukan untuk perempuan karir di masa seperti ini. Gitu. Yang pantas? Yang ibadah yang pantas dilakukan. Maksudnya di masa seperti ini maksudnya ya pandemi? Kan, ya mungkin sekarang kan banyak ya masa-masa akhir zaman lah mungkin. Oh, di masa akhir zaman kayak gini. Soalnya kan ya banyak juga ada feminisme dan lain-lain gitu. Nah, yang pantas dilakukan, yang baik dilakukan untuk mereka. Kalau memang wanita karir dan memang bekerja untuk wanita juga dibolehkan oleh Islam. Iya. Kalau memang dia wanita karir dan kepingin ibadah yang pantas untuk dia, ya pekerjaannya itu sudah menjadi ibadah yang sangat baik. Asal dia ketika ibadah berniat bahwa ya Allah, saya niat mencari rezeki yang halal, sudah itu termasuk ibadah yang paling baik buat dia. Soalnya mencari rezeki halal pun ibadah, karena kata-kata ibadah bukan harus sholat atau zakat atau puasa atau haji atau yang lainnya, tapi segala hal yang memiliki sisi kebaikan menurut syariat itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Jadi kalau dia semisal berangkat kerja, soalnya wanita karir atau mengajar atau yang lainnya, dan dia niat insya Allah cari rezeki halal, atau kalau mengajar insya Allah niat menyebarkan ilmu, ya sudah, itu sudah ibadah yang paling baik. Asal ya kewajiban-kewajiban lain jangan ditinggalkan, dan hal-hal yang dilarang jangan diterjang, sudah itu secara umum. Secara umumnya seperti itu. Yang terakhir tentang fidyah. Fidyah. Allahu Akbar. Gini. Ini ada teman beberapa hari lalu WA. Ini nggak ada di sini, cuma saya keinget dan mumpung bahasanya tentang perempuan kan, itu dia hamil, terus
kan mengkhawatirkan dirinya juga bayinya. Itu kan berarti kan wajib fidyah. Iya. Pertanyaannya, bolehkah fidyah itu dijadikan satu? Semisal dia nggak puasa 10 hari. Nah, bayar fidyahnya cuma sehari itu tapi langsung itu gitu boleh apa enggak? Atau gimana fidyah? Wallahu alam di madzhab Syafi'i seingat saya boleh-boleh saja. Yang penting fidyahnya memang jumlahnya dari berapa hari dia berhutang. Tapi kalau memang kepingin cari aman, ya sudah setiap harinya satu fidyah. Kalau memang pengen cari aman, kalau memang dijadikan satu ya tidak apa-apa, soalnya memang tuntutannya adalah puasa qadha dan bayar fidyah. Qadha dan bayar fidyah itu dua hal yang berbeda. Ketika ada salah satu yang bisa dikumpulkan ya sudah bismillah, tidak apa-apa. Kalau menurut Ahnaf? Kalau menurut Ahnaf tidak ada. Tidak ada. Langsung qadha aja selesai sudah, tidak ada fidyah. Seperti itu. Berarti tapi untuk jaga-jaga lebih baik satu persatu itu satu persatu ya. Mungkin lebih menenangkan hati. Kalau emang kepingin cepat saja ya sudah, yang fidyahnya dijadikan satu. Gitu. Oke. Insya Allah. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan Terjawab. Dan ini pertanyaan khusus para perempuan-perempuan. Jawabannya untuk perempuan-perempuan. Semoga ada manfaatnya dan tidak menimbulkan keraguan lagi. Insya Allah. Tentang entah itu taraweh, tentang semoga manfaat lah. Dan semoga manfaat, bisa diambil pelajaran, Insya Allah. bermanfaat untuk kita semua. Di episode kedua ini cukup sekian. Insya Allah lanjut di episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tinggal di komen. Ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu, Insya Allah. Insya Allah dijawab lah. Ya, kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa dipending untuk selanjutnya dicarikan jawaban. Insya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruput kupingnya.